Halo, saya Gary dari By Gary dan kembali lagi di chapter 10 ya dari Gary's Take on Crypto Spot Trading, teman-teman ya. Judul chapter kali ini adalah Line dan Step Line. Apa itu line dan juga step line ya? Kalau kita ngomongin kripto ya, teman-teman, line itu adalah nama dari sebuah grafik yang berbentuk garis sambung menyambung antar close price ya, teman-teman ya. Jadi ada garis ya yang sama menyambung dari satu close price ke close price selanjutnya, ke close price selanjutnya, dan seterusnya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian ada step line ya. Step line itu juga nama dari sebuah grafik ya. Ini konsepnya mirip seperti line ya. Dari close price ke close price, tapi yang step line ini agak lebih kaku, teman-teman nih, dan membentuk siku-siku di setiap close price yang ada. Nanti teman-teman akan paham ya maksud saya bagaimana setelah kita melihat contoh dari line dan juga close line, teman-teman. Step line, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan belajar cara menyusun line ya. Diketahui berikut adalah data close price ya dari jam 10.01 hingga 10.15, teman-teman ya. Ini adalah close price dari setiap menitnya. Maka dari itu teman-teman ya, kalau misalnya datanya seperti ini, kita dapat menyusun sebuah grafik lain ya, dengan cara membuat titik-titik di setiap harga ya, di pada setiap menit ya, yang kita buat. Di sini teman-teman, saya menggunakan time frame 1 menit terlebih dahulu ya. Teman-teman perhatikan bahwa menit pertama di 60.000 ya, menit kedua ada di 59, menit ketiga itu ada di 58 ya, menit 4 ada di 59, saya teruskan hingga ke menit terakhir ya. Di sini harusnya lingkaran satu di sini dan satu lagi di sini ya. Ini ada sedikit error ya saat saya membuat gambarnya, teman-teman. Jadi dilanjutkan saja, nanti teman-teman akan menemukan titik-titik ya, teman-teman ya. Dan teman-teman tinggal tarik garis aja ya. Tarik garis. Nanti teman-teman akan mendapatkan grafik lain ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang udah sering menggambar grafik tahu ya, kalau garis horizontal itu disebut sebagai aksis X dan juga garis yang vertikal itu disebut sebagai Y, teman-teman ya. Di sini yang garis vertikal ya atau yang tegak ya, teman-teman, ini adalah harga ya. Kemudian yang baring, teman-teman, yang menyamping garisnya ini adalah waktu, teman-teman ya. Menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit empat. Ini ada 55.000, 56, 57.000, 58.000 gitu ya, teman-teman ya, yang ditarik garisnya. Nah, kemudian di sini ya, teman-teman ya, time frame itu apabila ya kita perbesar lagi, kita zoom out ya istilahnya, teman-teman ya. Kita melihat ya dengan time frame yang lebih besar. Katakanlah dari 1 menit ke 3 menit, teman-teman ya. Teman-teman perlu perhatikan ya bahwa saat kita melakukan zoom out ya, data ya, informasi yang maaf ya teman-teman ya, data yang digunakan ya sebagai panduan untuk menyusun sebuah grafik line itu tidaklah berubah, teman-teman ya. Tetap 15 baris ini ya, teman-teman ya, menit 1 hingga menit ke-15 ya. Cuman bedanya saat time frame menjadi 3 menit ya. Closingnya itu setiap 3 menit. Berarti setiap 3 menit akan ada closing di mana closing price menjadi 58 ya, 61, 60.000, 57.000 dan juga 15.000, teman-teman ya. Maaf, 56.000, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa menggambar ya titik juga di 57.000, di 58.000 ya di menit ketiga, kemudian menit ke-6 ada 61.000, bikin titik di sini, kemudian di menit 9 ada 60.000 ya di sini, menit 12 ada 57.000 ya di sini, kemudian menit ke-15 ada di 56.000, teman-teman. Teman-teman bisa bikin garis juga di sini. Nah, teman-teman, jadi datanya sama ya, cuman bentuk grafiknya beda, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang udah nonton time frame ya, akan paham ya mengapa saya bisa menjelaskan dengan kata-kata seperti itu, karena saya sempat menyinggung bahwa untuk memahami time frame dengan baik, teman-teman harus memahami dulu ya cara menyusun grafik, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar beberapa hal terlebih dahulu baru bisa dapat memahami time frame dengan lebih baik, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami apa itu time frame ya, teman-teman bisa mundur dulu ke beberapa chapter sebelumnya ya. Saya lupa chapter keberapa. Coba dipelajari dulu apa itu time frame sebelum melanjutkan video ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke step line, teman-teman ya. Di sini adalah cara menyusun step line ya. Ini saya menggunakan data yang sama ya, tapi grafiknya aja yang beda. Ini adalah cara menyusun step line, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya bahwa di step line titiknya itu sama, teman-teman nih. Menggunakan closing price ya atau harga penutupan. Titiknya sama, tapi cara menggambar grafiknya berbeda.
Nah, teman-teman kalau tadi kita tarik garis, di sini teman-teman membuat garis ya, garis turun yang membentuk siku-siku ya setiap kali berubah harga teman-teman ya. Nih, siku-siku, siku-siku ya. Dia kayak membuat pinggir-pinggiran petak gitu teman-teman ya. Tek 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 tek. Ya, teman-teman kayak tangga ya. Tangga naik, tangga turun, tangga naik, tangga turun begitu teman-teman ya. Ini adalah bentuk dari step line. Nah, teman-teman, ini juga bisa diperbesar ya time frame-nya menjadi 3 menit contohnya di sini ya. Tariknya tetap sama ya di 58.000 ya, kemudian ada di 61.000 di menit ke-6. Menit ke-9 itu ada 60.000, menit ke-12 ada 57.000 dan menit 15 ada 56.000. Ini teman-teman kalau lain kan tarik garis, kalau ini cuman bikin kayak petak-petak gitu ya, siku-siku ya. Setiap kali berubah harga teman-teman nih. Kemudian teman-teman ini ada time frame yang 5 menit juga ya. Di sini berarti di menit kelima 60.000 ya, dilingkarin, dititikin ya. Lalu di menit ke-10 ya, 59. Lalu di menit ke-15 ya, 56. Nah, teman-teman tinggal bikin garis ya, teman-teman nih. Tinggal membuat grafik ya, step line dengan bentuk garis teman-teman ya. Cuman kayak petak-petak gitu teman-teman ya. Jadi kayak membuat siku-siku ya, sek sek siku-siku, siku-siku, siku-siku ya. Seperti pinggiran petak teman-teman ya. Mirip juga seperti tangga ya, kalau angkanya bagus ya. Tuh kayak tangga tuh, tangga naik, tangga turun ya. Tapi kalau angkanya jaraknya jauh dia tidak seperti tangga ya, tapi ngerti lah ya maksud saya teman-teman ya. Ini kayak pinggiran dari segi apa? Persegi teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut ya ke grafik ya, gabungan antara line dan juga step line ya. Diketahui berikut adalah data close price jam 10 lewat 1 menit hingga jam 10 lewat 15 menit teman-teman ya. Ini datanya sama seperti yang tadi ya. Cuman di sini saya overlap ya, saya timpa grafik line dan juga grafik step line teman-teman nih. Ingat ya, tadi kan sudah saya sempat singgung juga bahwa titik-titiknya sama teman-teman nih. Cuman cara gambar grafiknya aja yang beda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nih, titiknya sama semua ya. Tapi kalau line itu dia narik garis ya. Sedangkan step line itu kayak pinggir-pinggiran petak teman-teman ya, kayak tangga gitu teman-teman ya. Ini juga time frame 3 menitnya ya. Tuh, teman-teman ya. Titiknya sama ya, cuman cara gambar grafiknya aja yang beda. Lalu ada di time frame 5 menit juga begini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Coba tentukan ya, price apa ya? Price mana yang digunakan untuk menyusun line dan juga step line, teman-teman ya. Coba dipelajari kembali ya, teman-teman, materi yang barusan saya jelaskan. Kira-kira harga apa yang digunakan untuk menyusun grafik line dan juga step line ya? Apakah harga opening price ya atau harga pembuka? Ataukah harga tertinggi ya, sebutannya high price, kemudian harga terendah low price atau pakainya close price teman-teman ya, atau harga penutupan. Coba dipilih ya, kemudian dijawab di kolom komentar ya. Apabila benar nanti akan saya sampaikan bahwa itu benar dan apabila menurut saya salah ya, saya akan menjelaskan mengapa dan saya berikan jawaban yang benar itu apa. Semoga materi ini dapat dipahami ya, line dan juga step line. Apabila ada yang mau ditanyakan nih, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Ini adalah akhir dari chapter 10. Sampai jumpa di chapter 11.